Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 22 April 2022. Hari Jumat dalam Oktav Paskah. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu yang baik adanya. Semoga dengan kebangkitan putramu yang mulia, kami kau ciptakan kembali menjadi manusia baru, sebab dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Yesus itu wafat dan dikuburkan di Yerusalem, yang jaraknya diperkirakan sekitar 40 lebih kilometer dari Yerusalem ke Danau Galilea. Dan di sanalah para murid berkumpul. Petrus berasal dari daerah Galilea di sana. Dan mereka adalah kelompok penangkap ikan, nelayan. Jadi dengan kepergian Yesus itu, dulu mereka 1000 hari bersama dengan Yesus, datang pulang ke kampung, datang lagi ke Yerusalem, berkeliling ke Galilea bersama dengan Yesus, punya aktivitas yang sibuk. Namun setelah Yesus wafat, tidak ada lagi pekerjaan mereka. Maka mereka kembali pulang ke kampung halaman mereka di sekitar Danau Galilea. Maka kemudian Injil hari ini kita mendengar dialog
pengalaman mereka melaut kembali atau mendanau kembali untuk menangkap ikan. Yang unik adalah mereka sebetulnya ahli dalam ilmu perbintangan. Mana di danau itu kapan ikan-ikan berkumpul di daerah mana. Tapi hari itu apes istilahnya. Mereka tidak dapat apa-apa. Dan sampai di tepi pantai, mereka melihat ada api arang, ada sisa tulang-tulang kepala ikan masih ada sisa roti. Tapi tidak ada orang kecuali Yesus di sana. Lalu Yesus menyuruh mereka menebarkan kembali jala itu. Mereka menyebarkan jala, ternyata ikan sebanyak-banyaknya mereka datang, dikumpulkan, dihitung sebagai 153 ekor banyaknya. Nah, ini katanya merupakan kelompok suku Israel yang di jala. Apa kekuatan mereka ketika disuruh oleh Yesus percaya bahwa Yesus itu hidup? Hanya mereka tidak berani bertanya. Ya. Karena kemarin dulu, waktu kedua kalinya Yesus bertemu mereka pikir hantu. Sekarang mereka tidak berani berkata begitu. Ya. Kenapa? Mereka melihat Yesus hidup. Nah, saudaraku terkasih, sering kita juga dalam kehidupan kita tidak melihat kehadiran Yesus. Contoh dalam Ekaristi itu, kita datang, kita tidak merasa kehadiran Yesus, kita tidak melihat. Tapi sesekali kita merasa dan melihat. Seperti pengalaman Petrus dan kawan-kawan tadi. Buta hati kita. Kenapa kalau kita sibuk dengan hal-hal yang berbau dunia ini? Karena itu kalau kita mau mengalami, lepaskanlah dunia ini. Dunia ini hanya sarana, bukan menjadi hamba. Kita tidak boleh menjadi hamba dunia ini. Karena uang, kekuasaan, dan ambisi-ambisi pribadi. Melepaskannya. Dan boleh menjadi saksi Kristus kalau kita memang betul menekuni kesaksian ini, kita akan mengalami kehadiran Yesus dalam langkah-langkah dan hidup kita. Maka pada masa Paskah ini, mari kita punya kesempatan untuk datang kepada Yesus, membersihkan hati, kan sudah dikatakan, ya, untuk pertobatan. Ya. Mari kita datang, mohon atas dosa-dosa kita diampuni, dan kita berjalan bersama dengan Yesus dan kita merasakan kehadirannya. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.